Buat kalian yang para ngalong pada malam hari, hati-hati. Ojol-ojol sekarang yang tiduran di jalanan, kalau kalian tidak hati-hati dengan motor kalian bisa hilang, bisa raib, bisa diambil oleh begal ataupun lain sebagainya. Karena sekarang begal-begal pada malam hari itu tidak pandang bulu. Mau kalian ojol kek, mau kalian pemulung, mau kalian orang kaya, orang miskin, yang penting ada motor di depan, itu kesempatan tinggal diambil. Yang apalagi tuh para ojol-ojol yang mencari makan, mencari nafkah, mencari penghasilan siang malam hanya dengan ojol. Akhirnya pada tertidur di jalanan. Tertidur di jalanan, lalu apa? Apa yang terjadi? Begini, ya, lagi enakan tidur, mungkin lupa nyabut kunci dan lupa kunci stang, atau mungkin tidurnya tidak di atas motor tapi di taman atau di bangku-bangku pinggir jalan. Ya, ketika bangun motor udah hilang. Nah, hati-hati. Begeng bicara ojol, kita bahas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere, dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan coba bedah lagi masalah tentang ojol. Yang kemarin-kemarin ada rapat lagi di DPR dan sebagainya, dan apa hasilnya yang kita nggak tahu. Kedepannya bagaimana? Apakah jadi win-win solution? Apakah pihak ojol dimenangkan? Tapi ujung-ujungnya apa? Tarif ojol mau dinaikkan antara 8 sampai 15%. Banyak pro kontra terjadi dan lama-lama mungkin ojol akan ditinggalkan, atau mungkin orang akan beralih ke transportasi umum lagi, atau mungkin dengan harga yang seharga ojek pangkalan, mungkin para pangkalan mau seharga ojol, ya hanya ojol yang tunai, ya, karena dengan pangkalan mereka tidak ada kena biaya-biaya potongan. Ya, kalau dilihat kan ada rinciannya, biaya potongan, biaya aman plus, jasa aplikasi dan lainnya. Mereka berani dikurangin seperti itu. Ya, hanya ongkosnya ojol tapi tidak dipotong. Mungkin banyak rata-rata lagi ke offline, ada pangkalan lagi. Begitupun paket-paket lainnya. Ya, mungkin deliverynya langsung sama tokonya atau sama restorannya. Hanya biaya sedikit, tidak lagi menggunakan jasa aplikator ojol. Nah, dan dengan banyaknya ojol-ojol baru bermunculan, ada juga yang tenggelam. Dan dunia ojolnya timbul dan tenggelam. Karena banyaknya berbagai macam ojol-ojol di Indonesia, itu mengakibatkan ada yang bertahan dan juga ada yang hilang. Seperti kita lihat seperti ini, pelaku bisnis transportasi Indonesia, ya, itu masih bertahan. Ada Gojek, Grab, Maxim, InDriver, Nujek, Anterin, Bonceng, Sun SM, dan Zendo. Anterin mungkin masih kurang ya, kita lihat ya. Nujek mungkin kita kurang dengar ya. Bonceng apa enggak, apa ada apa enggak, kita nggak tahu. Zendo apakah masih ada? Tapi mungkin karena dia baru munculan. Lagi Sun SM, taksi online. Belum lagi seperti Aci Surabaya, Josal tetanggaku yang belum dicantumkan. Sedangkan yang udah hilang, pertama tuh Uber. Uber kenapa hilang? Karena Uber itu mungkin nggak tega lihat manusia-manusia dijadikan mitra. Beda dengan kebijakan mereka di luar negeri yang ojol-ojolnya dijadikan karyawan atau disejahterakan. Makanya Uber akhirnya cabut. Mendingan di luar negeri lah itu. Yang mana mitra-mitranya terjamin kesehatannya dan tidak dianggap mitra tapi karyawan, dan dimanusiawikan, ya, dengan potongan-potongan sesuai, dan mereka pun tidak pernah mengeluh ataupun demo di tempat Uber berada. Kecuali di sini aja, tempat lain nggak ada. Nah, apalagi Calljack, Ojeko, Topjack, Argojack, Ladyjack, Bluejack, dan Smartjack. Ada lagi yang jadi film Okejack dan Happy Jack. Ya, ojek online yang difilmkan, sinetron itu nggak ada. Dan sekarang orang bilang Gojek, Goto, karya anak bangsa udah dijual, men. Ya, nih, lo lihat nih. Ya, saat ini mayoritas saham Tokopedia dimiliki oleh TikTok. Di Goto, karena bilangnya Goto merugi, dijual ke TikTok. Lalu Goto saat ini mayoritas kuasai oleh SoftBank dan Alibaba. Sama dengan Grab juga dia kuasai oleh SoftBank. Jadi dua ojol ini dengan bank yang sama, SoftBank dan Alibaba. Kebijakan memberikan insentif pelanggan sebesar 3,17 triliun dibebankan kepada konsumen. Artinya seolah-olah kebaikan hati dari Gojek, tapi sebenarnya dibebankan oleh konsumen sepenuhnya kepada pengemudi atau mitra. Jadi kalian para ojol-ojol ataupun pemesan yang dapat harga promo-promo yang selama ini, itu adalah dari uang jasa aplikator, uang bungkus, dan uang mitra plus yang dibayarkan. Uang tambahan itu. Jadi
para aplikator itu tidak ada memberikan promo-promo. Promo itu dari uang keringat-keringat kita semua. Ya, komunikasikan diri sebagai solusi penyedia lapangan kerja. Membuat rakyat semakin miskin naik kelas, kenyataannya memperbudak ojol dengan membebankan biaya aplikasi yang sangat mahal. Nah, nih kita harus hati ya. Ya setelah Goto dijual, dijual ya sahamnya diambil oleh Alibaba dan SoftBank. Sekarang lihat, ojol yang awalnya dikatakan meringankan beban pemerintah yang untuk meringankan membuat buka lapangan pekerjaan, tapi sekarang gimana? Ya, menjadikan ojol-ojolnya adalah budak sapi perah dan mitra. Ya, yang mana ongkos yang sangat mahal, pendapatan sangat minim. Ya. Bahkan ojol itu pun sering bekerja siang malam sampai ketiduran tengah jalan. Dan hati-hati, sabring sering ketiduran bisa-bisa seperti ini. Ya, bisa-bisa kalian mengakibatkan motor kalian hilang. Ya, seperti yang kita lihat seperti ini. Ya, kita lihat para ojol lagi tidur. Ya, itu dia lagi enakan tidur, motornya kuncinya lurus tuh. Ya, apabila tidak kunci stang, ada motor putar balik. Nah, motor putar balik ini melihat ada ojol-ojol lagi tidur, motornya stangnya lurus, dan kemungkinan mungkin kuncinya lupa dicabut karena lelah. Diliatin sama orangnya. Nah, diliatin dia ketiduran dan ketiduran. Ya. Lalu motornya dites, ada kuncinya ternyata ada kuncinya. Lalu dia komunikasi sama temannya gimana? Oh, pelakunya yaitu yang membawa motor, yang ngeboncengin. Nah, dia pura-pura jalan lagi, liatin lagi, lalu balik lagi, ya, balik lagi. Nah, ketika balik lagi, nah, baru operasi dimulai. Yaitu dengan cara, ternyata kuncinya masih nyantol, tuh kan? Kuncinya masih nyantol, helmnya diturunin pelan-pelan. Ya, kuncinya masih nyantol tapi belum starter. Lalu pelan-pelan digeser dan digas. Dan ojolnya masih ketiduran. Ya. Ini buat kalian hati-hati malam hari. Ya, bisa-bisa motor kalian yang ngeride seperti ini. Terutama ojol ngalong, cari uang sekarang masih susah. Ya, pendapatan memang sekarang mepet banget. Pendapatan miris banget. Walaupun dengan harga yang sangat mahal. Ya, ojol-ojol makin merana, aplikator makin kaya. Tulis di kolom komentar, apakah ini akan terus berlanjut atau bagaimana? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal, adios amigos, and ciao.